Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah akuntansi, yang saya banggakan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Putri Liza Audina, perwakilan dari kelompok 2 yang akan menjadi moderator dalam presentasi kami hari ini. Adapun anggota dari kelompok ini selain saya ialah Diana Arista, Anggi Delia, Kurnia Febriani, Sri Rahayu Wulandari, Nur Zalianti Aulia, Delmita Sari, dan Molisa Ananda. Pada kesempatan ini kami akan presentasikan tentang akuntansi kas dan akuntansi piutang. Selanjutnya akan dibacakan oleh anggota kami. Perkenalkan, nama saya Maulisa. Saya akan melanjutkan pembahasan presentasi ini, yaitu tentang satu akuntansi kas, yaitu metode akuntansi di mana penerimaan pembayaran dicatat pada periode penerimaannya dan pengeluaran dicatat pada pembayaran sebenarnya. Dengan kata lain, pendapatan dan beban dicatat masing-masing pada saat kas diterima dan dibayarkan. 2. Akuntansi piutang, yaitu piutang merupakan kebiasaan bagi perusahaan yang memberikan kelonggaran-kelonggaran kepada para pelanggan pada waktu penjualan. Kelonggaran yang diberikan biasanya dalam bentuk memperbolehkan pelanggan membayar kemudian atas penjualan produk atau penyerahan jasa. Selanjutnya saya akan membacakan tentang cara kerja akuntansi kas. 1. Pencatatan berdasarkan aliran uang, yaitu kas mencatat transaksi hanya saat uang benar berpindah tangan. 2. Keterkaitan dengan arus kas, yaitu fokus utama pada uang yang masuk dan keluar tanpa mempertimbangkan transaksi yang tertunda. 3. Sederhana dan langsung, yaitu lebih sederhana dalam pencatatan karena mengikuti aliran uang secara langsung. Selanjutnya akan dibacakan rekan saya yang lain. Saya Diana Arista akan melanjutkan pembahasan presentasi tentang jenis-jenis uang kas. 1. Kas kecil. 2. Kas di bank. 3. Pelaporan kas. 4. Setara kas. 5. Kas terbatas. 6. Bank overdraft. Selanjutnya contoh kas. 1. Uang tunai. 2. Traveler's cash. 3. Wesel post. 4. Cek. 5. Uang perusahaan. 6. Kasir cek. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Anggi Delia. Saya akan melanjutkan pembahasan presentasi ini, yaitu tentang rekonsiliasi saldo kas. Rekonsiliasi adalah tindakan membandingkan dua data untuk mencari kesesuaiannya. Jika rekening koran bank tersebut dibandingkan dengan catatan perusahaan, kemungkinan ada perbedaan yang dapat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut. 1. Transaksi sudah dicatat oleh perusahaan, tetapi belum dilaporkan oleh bank, seperti setoran dalam perjalanan dan cek yang masih beredar. 2. Transaksi sudah dilaporkan di rekening koran bank, tetapi belum dicatat oleh perusahaan, seperti biaya bank yang dibebankan kepada nasabah dengan cara langsung mengurangi saldo simpanan nasabah, dan penerimaan tagihan oleh bank. 3. Kesalahan yang baik yang dilakukan oleh perusahaan maupun oleh bank. Misalnya, cek untuk membayar gaji sebesar 192 juta oleh petugas akuntansi perusahaan dicatat sebesar 129 juta. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Delmita Sari. Saya akan melanjutkan tentang pembahasan presentasi ini, yaitu tentang dana kas kecil. Dana kas kecil adalah kas yang disediakan untuk membayar pengeluaran kecil. Terdapat dua metode pencatatan atas dana kas kecil, yaitu yang pertama, metode impress fund, metode saldo tetap. Jika metode ini dilakukan, maka di dalam buku besar disediakan satu rekening untuk mempertanggungjawabkan dana kas kecil. Saldo rekening ini tetap jumlahnya. Oleh karena itu, jika ada pengeluaran kas kecil, pengeluaran ini tidak dibuat jurnal. Yang kedua yaitu metode saldo berfluktuasi. Jika metode ini yang digunakan, maka di dalam buku besar disediakan satu rekening untuk mempertanggungjawabkan dana kas kecil. Petugas kas kecil membuat catatan atas kas kecil untuk membuat jurnal dianalisis dengan seksama transaksi yang berkaitan dengan kas kecil. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu Wulandari. Saya akan melanjutkan pembahasan presentasi ini, yaitu tentang definisi piutang.
Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa akan datang dari seseorang dan atau korporasi dan entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis atau karakteristik piutang, dan diterapkan dengan menggunakan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitornya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang. Selanjutnya saya akan membacakan tentang klasifikasi piutang. 1. Piutang usaha. 2. Wesel tagih. 3. Piutang usaha lainnya atau piutang bunga, piutang pajak, dan piutang karyawan atau pekerja. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya saya Kurnia Febriani akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya piutang. Yang pertama yaitu volume penjualan kredit. Yang kedua syarat pembayaran penjualan kredit. Yang ketiga ketentuan tentang pembatasan kredit. Yang keempat kebijaksanaan dalam pengumpulan piutang. Yang kelima kebiasaan pembayaran dari para pelanggan. Selanjutnya yaitu faktor yang menyebabkan perbedaan antara catatan kas internal perusahaan dan laporan bank. Yang pertama yaitu waktu transaksi. Yang kedua biaya layanan bank. Yang ketiga pemrosesan yang berbeda. Yang keempat transaksi yang belum tercatat. Yang kelima cek yang belum diuangkan. Yang keenam transaksi yang tertunda. Lalu ada topik yang dibahas dalam akuntansi kas, yaitu pencatatan transaksi kas. Yang kedua, pengelolaan kas. Yang ketiga, rekonsiliasi bank. Yang keempat, pengendalian internal kas. Yang kelima, manajemen arus kas. Yang keenam, kebijaksanaan kas dan likuiditas. Lalu selanjutnya yang ketujuh ada laporan kas, kemudian kas kecil, lalu teknologi dalam pengelolaan kas, yang terakhir ada kepatuhan dan regulasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nurzaliati Aulia. Saya akan melanjutkan pembahasan presentasi ini yaitu tentang contoh soal akuntansi kas. PT Pandan Hijau membuat dana kas kecil guna keperluan kas yang sifatnya rutin dikeluarkan, namun dengan jumlah yang tidak besar. Di setiap akhir bulannya, dana kas kecil diisi kembali. Di bawah ini catatan terkait pemakaian kas kecil selama 3 bulan yang lalu. Bulan Oktober 2018, di awal bulan pemakaian dana kas kecil sebanyak 200.000. Selama bulan Oktober, PT Pandan Hijau sudah menggunakan dana kas kecil membiayai pengeluaran yakni biaya listrik dan air minum 46.500, materai 26.000, biaya administrasi 40.000. Bulan November 2018, rincian penggunaan dana kas kecil selama bulan November yakni biaya listrik dan air minum 50.500, biaya pengobatan karyawan 27.800, biaya administrasi 28.500. Di bulan ini juga dana kas kecil akan ditambahkan besar 285.000. Bulan Desember 2018, di bulan terakhir pemakaian dana kas kecil untuk biaya listrik dan air minum 80.700, biaya supplies kantor 35.400, selanjutnya untuk perjalanan dinas 110.000. Selanjutnya contoh soal akuntansi piutang. Pada tanggal 31 Desember 2017, PT Setia Berkat memiliki informasi yang diambil dari sebagian saldo buku besar, yaitu sebagai berikut. Piutang usaha 75 juta, penyisihan piutang tak tertagih 2 juta, penjualan 450 juta, retur perjualan 10 juta, potongan penjualan 5 juta. Diminta buatlah ayat jurnal penyesuaian apabila perusahaan menaksir kerugian piutang tak tertagih tahun ini sebesar 1% dari penjualan bersih. Jawab, penjualan bersih 435 juta dikali 1% sama dengan 4.350.000.
beban piutang tak tertagih 4.350.000, penyisihan piutang tak tertagih 4.350.000. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Putri Liza Audina. Saya akan melanjutkan kesimpulan dari presentasi ini. Akuntansi kas adalah metode pencatatan transaksi berdasarkan aliran kas masuk dan keluar, memberikan kemudahan dalam pengelolaan keuangan dengan metode sederhana. Sedangkan akuntansi piutang melibatkan pencatatan hak tagih perusahaan terhadap pelanggan yang melakukan pembelian secara kredit, membantu dalam pengelolaan dan pengendalian piutang untuk menjaga arus kas dan meminimalkan resiko kredit. Rekonsiliasi kas dan pengelolaan dana kas kecil juga merupakan bagian penting untuk memastikan akurasi dan pengendalian keuangan yang baik. Demikian presentasi dari kelompok 2. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya.